Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun katanya Muhammadiyah memiliki kesamaan dengan teman-teman dari kelompok Salafi Wahabi, tapi faktanya mereka ini ada banyak perbedaan dari berbagai masalah-masalah agama dan juga dalam hal metodologi dalam melakukan istimbat hukum syar'i. Istimbat dalam arti memetik hukum-hukum syar'i. Salah satunya adalah dalam persoalan hukum musik. Bagi kelompok Salafi Wahabi, hukum musik itu haram secara mutlak. Kita katakan di sini adalah secara umum, walaupun mungkin dalam level personal dari mereka mungkin ada yang berbeda, tapi kita bicara umum bahwasanya kelompok Salafi Wahabi ini secara umum mengharamkan musik secara mutlak. Tidak ada perincian sama sekali. Bahkan mohon maaf, terkesan mereka ini menyikapi masalah hukum musik ini secara berlebihan. Bisa dibilang hulu atau ekstrim, terutama kepada pihak-pihak yang berselisih pendapat dengan mereka. Mereka akan menyikapi dengan keras, bahkan tidak jarang mereka ini akan mengeluarkan hal-hal yang tidak pantas untuk disampaikan, menghukumi orang yang berbeda dengan penyimpangan atau bahkan kesesatan, bahkan keluar daripada sunnah ataupun ahlu sunnah wal jamaah. Adapun bagi Ormas Muhammadiyah, hukum musik itu dikembalikan kepada tujuan daripada penggunaan musik itu sendiri, termasuk dalam hal ini adalah nyanyian. Setidaknya ada 3 perincian menurut mereka. Jika seni musik atau nyanyian itu tujuannya adalah membawa kepada kebaikan, maka hukum musik itu adalah boleh. Tapi jika kemudian mendengarkan musik itu tidak ada faedahnya sama sekali, bagi mereka ini hukumnya makruh. Sedangkan jika penggunaan alat musik atau mendengarkan musik itu membawa kepada perkara yang haram itu ataupun pelanggaran syariat, maka hukumnya menjadi haram. Jadi perincian ini dilihat kepada tujuan daripada penggunaan atau menikmati seni musik itu sendiri. Kalau kita lihat di website resmi mereka, di muhammadiyah.org.id dijelaskan di situ, kita baca bersama. Dijelaskan di situ oleh situs ini, situs atau web resmi Muhammadiyah. Dikatakan di sini Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa mendengarkan musik dan wisata ke candi. Dalam fatwa tarjih disebutkan jika seni musik membawa pada kemanfaatan, maka hukumnya adalah boleh. Apabila hanya membuang waktu saja tanpa memberikan faedah, maka hukumnya makruh. Dan jika keluar dari koridor syariat agama, maka yang menunjukkan adalah apa yang sudah kita sebutkan tadi. Ini langsung di website mereka sesuai dengan apa yang tercantum di website resmi mereka. Mungkin ada yang bertanya, wah, Muhammadiyah itu bukan dalil. Dalil itu Al-Quran wal Hadith, Al-Quran dan Sunnah. Baik, kita jawab bahwa tidak ada seorang pun yang mengatakan Muhammadiyah itu dalil. Termasuk kami tidak pernah mengatakan kemudian Muhammadiyah itu sebagai dalil. Tapi setidaknya Muhammadiyah itu memiliki para ulama, memiliki para ahli ilmu, memiliki para cendekiawan, yang tentunya ketika Muhammadiyah memutuskan berpendapat, berfatwa tentang satu persoalan yang berkaitan dengan urusan agama, tentu mereka ini akan berlandaskan kepada ilmu dan argumentasi ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Jadi kita ini jangan merasa paling mengikuti dalil, paling mengikuti Al-Quran dan hadis. Yang lain kalau beda pendapat dengan kita langsung kita hukumi
itu tidak berdalil, ya, tidak punya dalil dan seterusnya. Ini tidak boleh seperti ini. Karena persoalan ini ataupun fatwa Muhammadiyah dalam persoalan ini dibangun di atas satu kesimpulan terhadap dalil-dalil yang secara zahir sekilas melarang masalah hukum musik secara mutlak. Dan itu tidak salah. Karena apa? Kalau kita lihat tadi perincian apa yang sudah kita baca di web resmi mereka, itu mereka menetapkan illatun nahyi, sebab larangan dalam hadis-hadis, dalil-dalil yang melarang akan musik, itu kembali kepada tujuan. Jadi illatul hukmi, illat sebab hukum larangan itu adalah dibangun di atas tujuannya untuk apa. Dan tujuan itu nanti mempengaruhi perbedaan hukum dari apa yang sudah disebutkan tadi. Dan kita harus ingat bahwasanya al-illah yaduru atau al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan dan adaman. Wujudan wa adaman. Bahwa ilat atau hukum itu, bahwa hukum itu akan berputar bersama adanya ilat. Kalau ilat itu ada, wujud ada, maka hukum itu juga ada. Kalau ilat itu tidak ada, maka hukum itu juga tidak ada. Saya mencoba, ya, kami mencoba untuk mencari referensi terhadap masalah ini, dan ternyata kita dapatkan bahwa pendapat Muhammadiyah yang menetapkan ilat seperti itu sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh seorang ulama Hanafi, yaitu Imam Ibnu Abidin Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan dalam Radul Mukhtar atau Radul Mukhtar jilid 6 halaman 350, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wahada yufidu anna alatal lahwi laisat muharramatan li ainiha bali qasdil lahwi minha imma min sami'iha au minal mustaghili biha. Terus kemudian dilanjutkan, ala taro anna darbatil kal alati bi ainiha halatarah wa haruma ukhra bi ikhtilafi niyyati bi sami'iha wal umuru bimaqasidiha. Beliau mengatakan, dan ini memberikan faedah, sesungguhnya alat lahwi, alat musik yang melalaikan, makanya namanya alatul lahwi. Mereka tidak menyebut alat musik, tapi alat yang melalaikan. Ini sudah isyarat sebenarnya. Sesungguhnya alat musik itu laisat muharramatan li ainiha, bukanlah sesuatu yang haram secara zatnya. Jadi bukan karena barangnya, bukan karena alat musiknya itu sendiri secara zat itu haram, tidak. Ya, tapi liqasdi lahwi minha, tetapi disebabkan karena maksud lalai dari alat-alat itu. Ya, maksud atau tujuan melalaikan diri dengan alat-alat tersebut. Mungkin dari orang yang mendengar, atau mungkin dari orang yang menyibukkan diri dengan alat-alat itu. Ya, makanya apa? Kemudian engkau akan melihat bahwa memukul alat musik, menggunakan alat musik itu kadang dihalalkan boleh, dan kadang di kesempatan lain diharamkan. Dan beberapa riwayat, ya, ada riwayat yang ternyata memukul ini boleh, rebana misalkan boleh, ternyata ini ada dalil yang sekilas mengharamkan mutlak, ternyata kok di kesempatan ini diperbolehkan. Kenapa? Bikhtilafin niyah, dengan perbedaan niat dari orang yang mendengarnya atau orang yang memukulnya, wal umuru bimaqasidiha, dan perkara-perkara itu tergantung kepada maksud atau tujuan dari perkara-perkara tersebut. Nah, ini menunjukkan Muhammadiyah selaku ormas besar kedua di Indonesia menetapkan dan berfatwa akan perincian hukum musik sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, itu berdasarkan kaidah ilmiah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abidin Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Artinya benda itu nggak punya hukum. Jadi benda itu tidak punya hukum laisat muharramatan li ainiha.
yang mulai menjadikan adanya hukum dengan perincian yang sudah kita sebutkan itu adalah tujuan menggunakan ataupun menikmati musik itu sendiri menurut Muhammadiyah, juga menurut Imam Imam Ibnu Abidin Al-Hanafi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Dan ini perlu saya tambahkan di sini bahwasanya tadi kita sebutkan benda itu tidak punya hukum, itu benar. Jadi hukum itu hanya berkaitan dengan perbuatan para hamba, ya. Adapun benda itu nggak punya hukum. Pisau nggak punya hukum, ya. Pisau tidak punya hukum. Ataupun misalkan alat lain, pulpen, pena, nggak punya hukum, ya. Yang punya hukum itu perbuatan menggunakan benda-benda itu, baru itu ada hukumnya. Sebenarnya disebutkan dalam kajian usul fikih, ya. Dalam daras usul fikih itu disebutkan seperti itu, ya. Mungkin di kitab-kitab pemula pun sudah dijelaskan di situ bahwasanya al-hukmu, hukum itu ya adalah sesuatu yang khitabullah al-muta'alliq bi af'al mukallafin. Jadi khitabnya Allah Subhanahu wa taala, nas-nas dalil dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf, ya, mukallaf orang yang sudah akil dan balik. Teman-teman sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah, pendapat Muhammadiyah dalam hal ini yang memperinci hukum musik sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, itu bukan pendapat mereka satu-satunya ormas di Indonesia. Kalau kita lihat mungkin dari NU, walaupun tidak semuanya, ya, mungkin juga memperinci seperti itu dari Persis, dari yang lain, dan dari lembaga-lembaga fatwa yang ada baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Ini sebagai salah satu bukti bahwa Salafi Wahabi itu bukan Muhammadiyah. Walaupun di dekade belakangan ini ada beberapa teman-teman dari Salafi yang merapat ke Muhammadiyah, tapi tetap saja ada perbedaan yang sangat mencolok. Dalam menyikapi perbedaan dalam masalah musik ini saja, itu sudah berbeda. Muhammadiyah itu lebih moderat, karena Muhammadiyah memandang persoalan musik ini adalah persoalan yang berkaitan dengan masalah furu' cabang agama, masuk dalam ranah khilafiyah istihadiyah, yang ada ruang untuk berbeda pendapat dan saling menghormati dan menghargai jika ternyata terjadi perbedaan pendapat. Ini berbeda sekali dengan teman-teman dari Salafi Wahabi, ya, secara umum, ya. Kita bicara secara umum. Mereka ini terlalu keras dalam menyikapi perbedaan dalam masalah musik. Mereka menganggap persoalan masalah musik ini persoalan yang termasuk pokok agama, termasuk perkara yang qat'i, yang pasti, yang ketika ada orang yang berbeda pendapat dengan mereka, entah personal ataupun yang lain, mereka akan langsung mereaksi dengan keras, akan menghujat. Bahkan tidak jarang mereka akan melabeli orang-orang yang berbeda dengan mereka dalam masalah musik sebagai orang yang memiliki syubhat, atau bahkan menyimpang, atau bahkan keluar dari ahli sunnah wal jamaah, waliyadzubillah. Ini berbeda sekali dengan Muhammadiyah. Mungkin ada yang bertanya kepada kami, ya, kenapa kami kok membahas hukum musik dari tinjauan ormas Muhammadiyah? Setidaknya ada dua jawaban dalam masalah ini. Pertama, sebagian teman-teman Salafi itu di dekade belakangan ini mulai merapat ke Muhammadiyah. Wallahu ta'ala, apa maksudnya saya nggak tahu, tapi mulai ada gerakan merapat ke Muhammadiyah. Mereka mengklaim, ya, kenapa merapat ke Muhammadiyah? Karena mereka merasa ada persamaan, gitu ya, dengan Muhammadiyah, sehingga mereka beranggapan bisa berjalan beriringan dengan Muhammadiyah. Atau mungkin juga ada maksud tujuan lain untuk memperkuat posisi supaya tidak terkesan bersendiri, bahwasanya mereka itu bersama ormas besar, salah satu ormas besar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Walaupun pada kenyataannya banyak dari oknum Salafi sendiri yang tidak menerima Muhammadiyah, terang-terangan menyesatkan Muhammadiyah, terang-terangan menganggap Muhammadiyah plus NU, Nahdlatul Ulama, itu sebagai firqah halikah, firqah yang akan celaka, termasuk 72 golongan yang akan masuk neraka, yang menyimpang dan masuk neraka. Dan oknum-oknumnya
ada jejak digitalnya yang bisa kita cari sendiri insyaallah taala. Nah, pihak Muhammadiyah untuk saat ini itu mulai ada kekhawatiran juga dengan fenomena ini, merapatnya sebagian teman-teman Salafi ini ke mereka, mulai mengkhawatirkan fenomena ini. Bahkan sebagian tokoh Muhammadiyah menganggap ini berbahaya. Bahkan ada sebagian yang menganggap masuknya atau berasimilasinya tokoh-tokoh atau sebagian teman-teman Salafi ke Muhammadiyah itu dianggap sebagai benalu di tubuh Muhammadiyah, sebagaimana dinyatakan oleh seorang tokoh Muhammadiyah yaitu Profesor Syafiq Al-Mughni hafizahullah ta'ala dalam pernyataannya. Sebab kedua, teman-teman Salafi Wahabi itu begitu keras dalam menyikapi masalah hukum musik ini, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Reaksi yang berlebihan, yang begitu keras, ya, yang mudah menganggap orang sesat dengan sebab perbedaan masalah furu'iyah seperti ini. Sementara teman mereka yang mereka anggap teman, yang mereka anggap kelompok atau ormas yang ada persamaan dengan mereka, bestie mereka itu sendiri, yaitu Muhammadiyah, ternyata berbeda pandangan dalam masalah musik, di mana Muhammadiyah menghalalkan atau membolehkan musik dengan perincian yang sudah kita sebutkan, yang itu berbeda dengan mereka yang mengharamkan secara mutlak. Dari dua poin ini, sebenarnya kita ingin menguji konsistensi teman-teman Salafi Wahabi, ya, dalam menyikapi masalah ini, masalah musik ini. Jika mereka menganggap Muhammadiyah sebagai bestie mereka, teman dekat mereka, ormas yang mereka ternyata masuk ke dalamnya, ingin mendapatkan payung perlindungan kepada ormas seperti ini, ternyata mereka, ormas ini, berpandangan lain dalam masalah musik. Tapi kenapa ketika kemudian ada seorang ustadz, ya, seperti Ustadz Adi Hidayat, yang mengikuti atau memilih mengikuti pendapat yang membolehkan musik dengan perincian yang sudah kita sebutkan, itu disikapi dengan keras sekali. Padahal pendapat Ustadz Adi Hidayat ini sesuai dengan pendapat Muhammadiyah, bestie mereka sendiri. Itu bagaimana coba kita uji konsistensi mereka dalam menyikapi masalah ini, di mana sebagian mereka sampai mengatakan untuk orang Muhammadiyah yang ingin masuk Salafi itu katanya tidak harus melepaskan ke Muhammadiyahannya. Ya, coba kita renungi, kenapa menyikapi Ustadz Adi Hidayat punya pendapat seperti itu, yang pendapatnya sama dengan Muhammadiyah tapi penyikapannya berbeda? Atau jangan-jangan kalian juga menyikapi Muhammadiyah seperti menyikapi Ustadz Adi Hidayat? Ya, ini lebih parah lagi. Jadi sebenarnya Ustadz Adi Hidayat itu tidaklah membawa satu pendapat baru dalam masalah ini. Sudah ada ulama-ulama sebelumnya yang berpendapat seperti itu, termasuk berkesesuaian dengan ormas Muhammadiyah, ya, dalam persoalan memandang hukum musik ini. Apalagi Ustadz Adi Hidayat itu sebenarnya backgroundnya adalah juga Muhammadiyah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.